kita kembali lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan besar sudut, luas juring, dan panjang busur pada sebuah lingkaran. Untuk yang pertama, kita mengingat dulu ya, apa yang dimaksud dengan sudut, juring, kemudian dengan busur. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari perpotongan dua garis lurus di satu titik. Kemudian untuk gambarnya seperti ini ya, sudut itu yang di gambar merah. Kemudian untuk yang juring adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini, dua buah jari-jari yang berwarna biru dan satu buah busur. Biasanya kalau juring ini adalah luas ya. Kemudian untuk busur lingkaran adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada sebuah lingkaran. Nah, di sini busur itu adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada sebuah lingkaran. Kemudian untuk yang pertama, kita harus tahu dulu yaitu mengenai perbandingan ya. Misalnya ada perbandingan sudut, kemudian luas juring dan panjang busur. Nah, di sini kalian bisa memilih dari ketiga ini. Misalnya di soal itu ada sudut, juring bisa. Misalnya ada soal sudut dibandingkan dengan juring boleh. Kemudian juring dibandingkan dengan busur boleh. Sudut dengan busur juga boleh. Yang penting yang kalian ingat-ingat adalah sesuai dengan hurufnya. Misalnya di sini besar sudut AOB, jadi ada huruf AB. Nah, sampai belakang juga nanti juga AB semua. Misalnya besar sudut AOB, luas juringnya juga AOB, panjang busurnya juga AB ya. Kemudian dibandingkan dengan AOD, kemudian luas juringnya AOD juga, panjang busurnya AD. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kemudian untuk yang kedua, jika diketahui adalah jari-jari atau diameter lingkaran, kita mencari luas juring atau panjang busur, yaitu rumus yang pertama untuk mencari panjang busur AB. Panjang busur AB yang lengkung ini ya adalah alfa kuadrat. Alfa kuadrat ini nanti bisa diganti dengan besaran sudut yang ada di sebuah soal. Nah, di sini alfa kuadrat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran ya. Diingat-ingat bahwa panjang busur itu pasangannya dengan keliling lingkaran. Kemudian untuk mencari luas juring AOB itu alfa kuadrat dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Kalau luas juring itu pasangannya adalah luas lingkaran. Kita masuk ke sebuah contoh soal ya. Nomor 1, diketahui besar AOB adalah 30 derajat, panjang busur AB adalah 40 cm. Berapakah panjang busur BC? Nah, di sini panjang busur AB adalah 40 ya, ditulis 40 cm. Kemudian besar BOC itu kalian ingat-ingat bahwa ketika kalian menemukan soal ada lambang siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat otomatis ya. Nah, di sini kita tulis adalah 90 derajat. Berapakah panjang busur BC? Nah, kita bandingkan yaitu besar AOB, sudut AOB kita bandingkan dengan sudut BOC. Kemudian panjang busur AB ya, sudut AB itu dibandingkan dengan panjang busur BC ya. Kalau AB itu dibandingkannya dengan AB. Kalau BOC itu juga dengan BC. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian sudut itu dibandingkan dengan sudut ya. Busur dibandingkan dengan busur. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian kita langsung masukkan saja, kita ganti AOB-nya sudutnya yaitu 30 derajat, kemudian besar BOC-nya adalah 90 derajat. Sama dengan panjang busur AB tadi sudah diketahui bahwa AB adalah 40 cm. Kemudian panjang busurnya adalah BC belum diketahui.
maka ditulis saja BC. Nah, di sini kita kalikan silang ya. 30 dikalikan dengan BC adalah 30 BC. Kemudian 90 kita kalikan dengan 40 ya. Di sini 30 kali BC sama dengan 40 dikali 90 adalah 3600. Kita untuk mencari BC adalah 3600 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 120 cm. Kemudian ketika diketahui ya, di sini misalnya panjang busurnya adalah RS 30 cm ya. Kemudian panjang busur ST-nya adalah 120 dan luas juringnya adalah SOT-nya adalah 160 cm persegi. Berapakah luas juring ROS? Nah, di sini yang dibandingkan adalah panjang busur dengan luas juring. Kalau yang tadi adalah sudut dengan luas juring. Kalau sekarang panjang busur dengan luas juring. Ya, sama dengan soal yang tadi, kita bandingkan bahwa panjang busur RS itu dibandingkan dengan panjang busur ST sama dengan luas juring ROS dibandingkan dengan luas juring SOT. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sini hurufnya RS ya. Berarti pasangannya dengan ROS. ST juga dengan SOT. Jadi harus sesuai. Nah, di sini RS kita masukkan adalah 30 cm, kemudian ST-nya busurnya panjangnya adalah 120. Kemudian luas juring ROS yang kita cari, kemudian luas juring SOT kita ganti dengan 160 cm. Nah, di sini kita kalikan silang 30 kali 160, kemudian sama dengan 120 dikali panjang busur atau luas juring ROS. 30 dikalikan 160 adalah 4800 sama dengan 120 ROS. Nah, di sini mencari ROS adalah 4800 dibagi dengan 120 sama dengan 40 cm persegi. Kemudian untuk soal nomor 3. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jari lingkarannya ya. Misalnya diketahui besar AOB adalah 90 derajat. Kemudian jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Berapakah luas juring AOB? Nah, kita gambarkan besar AOB adalah 90 derajat, kemudian luas juringnya adalah atau jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, di sini luas untuk mencari luas juring adalah luas juring AOB sama dengan alfa kuadrat alfa derajat dibagi dengan 360 derajat dikali luas lingkaran. Di sini alfa derajatnya kita ganti dengan sudut yang sudah diketahui bahwa 90 derajat. Makanya 90 derajat dibagi dengan 360 derajat. Nah, kalian perlu mengingat-ingat bahwa luas lingkaran itu adalah rumusnya pi kali R atau pi kali R kuadrat ya. Nah, di sini jari-jarinya kita ganti dengan 7. Kemudian pi-nya adalah 22/7. Kenapa kok 22/7? Karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Kemudian 90 disederhanakan dengan 360 adalah 1/4. Jadinya 1/4 dikalikan 22/7, kemudian dikali 7 dikali 7. Nah, di sini kita eliminasi 7-nya ya. Kemudian didapatkan bahwa 22 dikali 28 ya. Hasilnya adalah 38,5 cm persegi. Kemudian untuk soal nomor 4, kalau tadi kita mencari luas, sekarang mencari panjang busur ya. Sama dengan soal yang nomor 3 tadi, yaitu panjang jari-jarinya adalah 7 cm, kemudian sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini kita akan mencari panjang busur. Kita gambar lagi. Kalau panjang busur itu adalah alfa derajat dibagi dengan 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kalau tadi dikali dengan luas lingkaran, kalau ini dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, kita ganti alfanya menjadi 90 derajat ya. Kemudian luas keliling lingkaran itu mempunyai rumus adalah 2
dikali pi dikali jari-jari. Nah, kita ganti jari-jarinya adalah 7. Jadinya 90 dengan 360 kita sederhanakan adalah 1/4. Kemudian 2 dikali 22/7 dikali 7. Pi-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Kita sederhanakan atau kita eliminasi 7-nya. Berarti 2 kali 22 adalah 44 dibagi 4 sama dengan 11 cm. Jadi panjang busur AB adalah 11 cm. Nah, kemudian saya mempunyai 4 buah soal. Nanti silahkan kalian kerjakan di rumah. Bisa membuka video yang tadi atau bisa juga kalian bisa membuka di buku. Nah, di sini ada sebuah gambar, kemudian berdasarkan gambar di samping panjang busur DC adalah 15 cm. Hitunglah panjang busur BC, panjang busur AB dan panjang busur AD. Kemudian untuk soal nomor 2 juga sama, hitunglah luas juring AB dan luas juring AOC. Kemudian ada soal nomor 3 ya. Bisa kalian lihat sendiri dengan jari-jarinya adalah 14 cm. Nanti silakan bisa kalian kerjakan di rumah untuk tugas di rumah. Nah, mungkin itu saja video penjelasan mengenai perbandingan antara besar sudut, kemudian luas juring, kemudian panjang busur yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar dan jangan lupa untuk tetap berusaha. Semoga mencapai cita-cita yang bisa kalian capai ya. Sukses selalu untuk kalian.